untuk berkunjung di Erfurt, baik itu candi maupun di Kali Banteng. Jadi ini makam-makam di Sulawesi Selatan yang dipindahin ke Semarang. Kenapa sih dipindahin? Namanya jelas dan memang terdaftar berarti ketemu. Kalau nggak di sini bisa di Kali Banteng atau di Ancol atau di mana. Ini kan 7. Di seluruh Indonesia dikumpulin 7. Seluruhnya ada 22 tempat di seluruh Indonesia. Oh, kembang kuning loh ya. Kalau ini emang di Itu apa namanya? Boleh. Sedikit nama yang mungkin kalau nyari atau sedikit informasi. oh dia orang Thailand, orang dulu. Iya, yang meninggalnya di situ atau apa namanya bisa ditanya apa? Halo, selamat sore guys. Kali ini aku berada di Erfurt Candi, makam tentara Belanda. Ada 2 makam di Semarang, Erfurt Kali Banteng dan Erfurt Candi. Perbedaannya adalah untuk Erfurt yang ada di Kali Banteng itu campur ya guys. Ada tentara Belandanya, ada biarawatinya, kemudian istri, anak-anak, baik itu perempuan maupun laki, semua dimakamkan di Erfurt Kali Banteng. Sedangkan yang ada di Erfurt Candi ini semua adalah tentara Belanda. Aku akan menyusuri bagaimana Erfurt Candi Semarang. Untuk berkunjung di Erfurt, baik itu candi maupun di Kali Banteng, bebas ya guys. Jadi untuk umum tidak ada persyaratan apapun, yang penting menjaga kebersihan. Kemudian pada saat berada di area makam, kita harus patuh terhadap jalannya ya guys. Jadi kita melalui jalan yang sudah disediakan ini, dilarang untuk menginjak rumput.
tentara tawanan. Jadi mereka tuh ditawan di camp-camp Jepang gitu. Ini tentara-tentara juga gitu ya. Itu dia tuh ada kenil-kenilnya gitu. Nah itu tuh kalau arti kenil itu tuh artinya tentara gitu. Dia tuh tentara dan bukan orang sipil gitu. Jadi emang dia tuh tentara Belanda. Dulu kan tentara Belanda namanya kenil. Sebelum akhirnya berubah-berubah jadi akhirnya TNI gitu ya sekarang. Nah gitu. Nah jadi dia ditawan sama Jepang terus dieksekusi secara bersamaan gitu. Ini di daerah Mario Camba di Sulawesi Selatan. Jadi ini makam-makam di Sulawesi Selatan yang dipindahin ke Semarang. Kenapa sih dipindahin ke, jadi itu dulu airval tuh ada banyak, jadi nggak cuma ada di Jawa aja gitu ya. Karena kan dulu kan perang ada di mana-mana, kan ada perang di Sulawesi, perang di Sumatera gitu ya, dan lain-lain. Nah tapi karena tentaranya banyak yang meninggal di sana dan udah dibuat kayak airval ini, dan tapi kan susah untuk maintenance, untuk perawatan dan lain sebagainya, dan untuk memudahkan gitu lah, memudahkan keluarga-keluarga tentara-tentara ini untuk berziarah. Akhirnya dikumpulin ke Jawa semua gitu. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, sama aku ada di Surabaya, kurang tahu deh. Pokoknya ada 7 airval gitu untuk mempermudah ziarah gitu. Dan ini airval candi isinya tentara semua gitu, tentara kenil. Pokoknya kalau di sini ada tulisannya kenil, terus di situ lihat tuh ada kayak MLT, SLD. Nah itu tuh kadang ada kelahirannya dia. Jadi sebenarnya tentara ini pun juga sebenarnya orang-orang Indonesia gitu ya, WNI gitu. Jadi dia lahir di Indonesia. Ada AMB itu tulisannya artinya tuh Ambarawa. Dia tuh dulu lahir di Ambarawa. Jadi banyak orang Belanda yang dulu tuh emang lahirnya di Indonesia gitu dan tumbuh gede di sini terus jadi tentara. Tadi aku ngeliat ada beberapa yang dia tuh meninggal di usia 23 tahun. Jadi kayak masih muda jadi tentara dan ikut perang gitu zaman itu. Ya, jadi ada tulisannya juga, ntar ada singkatan dia lahirnya AMB dan lain-lainnya gitu. Terus dari segi patoknya pun itu beda gitu agamanya mereka. Kalau ini kalau patok salib semua ini Kristen gitu, Kristen Protestan maupun Kristen Katolik gitu. Nah kalau misalnya nanti di sana ada patok yang kayak lurus gitu, dan biasanya namanya orang Tionghoa. Nah itu biasanya dia patoknya Buddha, patok untuk agama Buddha. Terus kalau tadi di atas sana ada patok Islam belum. Nah patok Islam tuh biasanya bentukannya kayak ya patok Islam pada umumnya gitu ya. Nanti dilihat nih setelah ini ada beberapa patok-patok yang dilihatin gitu ya. Jadi kalau yang ini patok bersama, jadi mereka dieksekusi secara bersama gitu. Patoknya besar kayak gini. Tuh. Ini ya guys, ini patoknya lain guys.
tanya ke guys di sini ya guys, ada berapa makam di Hereford Candi ini. Ini jumlahnya berapa makam, Pak? 1143. Ini patoknya ada yang lain itu sesuai agamanya, Pak? Atau gimana? Nah, ini Nah, ya sesuai agama terakhir. nah agama terakhir ya. Makamnya bukan apa. Oh, ini Buddha. Oh, Muslim yang itu ya. Oh, Yahudi ya. Makasih, Pak. Nah, ini untuk patok Muslim, guys. Agama terakhir. Ini udah batas rumput, jadi aku nggak berani nginjak. Nah, ini adalah tentara Kenil yang beragama Muslim. Informasi dari petugas makam ya guys. Jadi untuk biaya perawatan seluruhnya itu di bawah yayasan, namanya Yayasan Makam Kehormatan, yang langsung dari Kedutaan Belanda. Kemudian dari Kedutaan Belanda langsung ke di Kerajaan Belanda. Jadi untuk biaya bersihan maupun seluruhnya ini dari Kerajaan Belanda. Nah ini guys, ini salah satu patok tentara Kenil yang agama terakhirnya Yahudi. Dan ini di belakang namanya sama semua ya guys, Pacinang. Itu yang menunjukkan pada saat mereka gugur di daerah Pacinang. Makanya semuanya menggunakan nama belakang yang sama. Dari makam tentara Belanda, Hereford Candi, Nur Pambudi Pangestu Channel. Tetap semangat!